Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak dan Ibu guru? Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu guru, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang tutorial cara membuat PPT pembelajaran dengan cara praktis dan sederhana. Ini diperlukan untuk menambah variasi dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu guru, yaitu dengan modul PowerPoint presentasi. Oke Bapak dan Ibu guru, hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam membuat PowerPoint secara praktis? Antara lain yaitu Bapak dan Ibu guru mempersiapkan modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini ada di Google, panjenengan bisa download secara gratis. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi Snipping Tool. Aplikasi ini juga gratis, bentuknya seperti ini. Panjenengan tinggal download dan install di dalam laptop panjenengan. Kemudian setelah dua hal ini sudah siap, maka kita akan mudah cara membuat PPT pembelajaran. Oke, kita mulai proses pembuatan PPT pembelajaran pada tutorial kali ini. Bapak dan Ibu guru, saya sudah membuka laptop dan aplikasi yang tadi saya sebutkan, yaitu aplikasi Snipping Tool, sudah saya install di laptop. Kemudian saya taruh di bagian taskbar ini. Kemudian saya juga sudah mempunyai tampilan PowerPoint. PowerPoint ini biasanya bawaan dari laptop. Untuk langkah yang pertama, kita buka dulu untuk modulnya. Ini modulnya, kebetulan saya mengambil sampel atau contoh, yaitu matematika peminatan untuk SMA. Ini hanya sebuah sampel saja Bapak dan Ibu, jadi tidak harus mapelnya matematika, karena kebetulan saya bertugas untuk memberikan materi pembelajaran matematika. Oke, yang selanjutnya kita buka di bagian PowerPoint-nya. Kita persiapkan, buka PowerPoint, kita buka, lalu kita buka yang new, kemudian kita pilih yang blank presentasi, lalu kita blankkan dengan cara mengklik seperti ini, diaktifkan, kemudian kita delete. Kemudian yang ini juga, yang baik adalah yang blank. Kemudian kita persiapkan ini, kita duplikat supaya lebih dari satu, sehingga nanti kita dalam membuat PowerPoint ini diharapkan kan tidak hanya sebuah slide. Oke Bapak dan Ibu, yang selanjutnya yaitu kita buka untuk modulnya seperti ini. Bagian mana yang akan kita tampilkan di dalam proses pembelajaran itu, lalu kita klik aplikasi Snipping Tool seperti ini, muncul tampilan tanda plus, lalu kita klik bagian yang akan kita copy ke dalam PowerPoint seperti ini, lalu diklik ini, bagian ini ada pilihan di Snipping Tool, kita klik copy, kemudian kita masuk ke dalam PowerPoint yang blank, kita tempelkan di sana. Boleh menempelkan dalam bentuk paste atau dalam bentuk picture. Nah, seperti ini. Lalu kita geser, kita rapikan. Oh, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini, maka sudah jadilah satu slide. Oke Bapak dan Ibu, di dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu
harus menuliskan judulnya. Ini kita duplikat supaya lebih banyak, boleh lebih dari satu. Kembali lagi ke modul, yaitu yang pertama kita menyampaikan standar kompetensinya. Standar kompetensinya kita klik pakai snipping tool, kita copy seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, kita buka lagi PowerPoint yang blank. Yang kedua, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan supaya nanti kelihatan rapi. Setelah kita menuliskan standar kompetensi, yang selanjutnya Bapak dan Ibu harus menyampaikan yang namanya kompetensi dasar. Kita pilih di dalam modul. Kita pilih di dalam modul Bapak dan Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik juga untuk kompetensi dasarnya. Nah, seperti ini. Atau barangkali Bapak dan Ibu mau menuliskan sekalian dengan kompetensi dasar yang ada, boleh seperti ini. Lalu kita copy, kemudian kita tempel di dalam PowerPoint seperti ini. Kita rapikan supaya nanti kelihatan lebih jelas. Kalau memang perlu diperbesar, kita perbesar seperti ini. Ini adalah kompetensi dasar untuk standar kompetensi fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Maaf Bapak dan Ibu, ini hanya sebuah contoh saja. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu, setelah kompetensi dasar, Bapak dan Ibu perlu menyampaikan indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Ini juga sama dengan mengcopy indikatornya ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menulis satu persatu. Kita copy, kita buka di PPT-nya. Kalau ditaruh di sini tidak memungkinkan karena ini sudah terlalu penuh. Kita pindah kepada slide yang baru. Anak-anak, ini adalah indikator pencapaian dalam proses pembelajaran kali ini. Kalau misalnya terlalu rapat, boleh dilebarkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kita masih duplikat lagi supaya kita tidak kehabisan slide. Yang berikutnya, setelah indikator, Bapak dan Ibu kalau memang perlu deskripsi singkat materi perlu disampaikan, silahkan disampaikan. Tapi jika tidak, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajarannya, yaitu kita ambil di sini, yaitu mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kita copy langsung saja supaya jadi praktis. Perlu kita jelaskan kepada siswa juga ini. Kita ke PowerPoint, kita paste, lalu kita rapikan seperti ini. Iya, kok misalnya ini kurang, itu boleh ditarik ke bawah seperti ini. Jadi akan terasa mudah sekali. Kemudian yang berikutnya kita kembali ke modul mengenai uraian materinya. Oke, uraian materinya boleh dari sini, boleh dari sini. Silahkan sesuai dengan kemauan Bapak dan Ibu. Kita juga tempelkan di sini. Nah, uraian materinya kita tempelkan seperti ini. Kemudian kembali ke modul lagi. Jadi kita hanya kembali ke modul. Lalu ini uraiannya kita copy saja. Bayangkan Bapak dan Ibu, jika kita membuat tulisan ini satu persatu, memang betul dalam membuat PPT itu terasa sangat lama dan membutuhkan keterampilan. Nah, di sini tidak muat. Oke, kalau tidak muat berarti kita pindah ke slide yang berikutnya saja. Kemudian yang tadi ini kita copy lagi, kita pindahkan ke sini, ke slide yang baru
seperti ini. Uraian materinya kurang lebar, biar lebih terbaca dengan jelas kita perlebar. Tadi juga ini kita hapus, kita delete. Itu adalah merupakan uraian materi, maka boleh pakai cut juga boleh. Cut, lalu kita kembali ke sini, kita paste di sini. Maka di sini akan muncul uraian materi seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, pada slide-slide yang selanjutnya panjenengan bisa membuka lagi modulnya. Misalnya kita mau membuat contoh soal, boleh Bapak dan Ibu. Contoh soal seperti ini, kita copy, kita pindahkan ke sini. Posisinya di sini kita tarik supaya jadi rapi. Kemudian contoh soal misalnya yang satu ini, karena ini kan berangkai, padahal kita maunya satu persatu. Oke, maka kita copy ini tulisan ini. Jangan menulis satu-satu Bapak dan Ibu, terlalu lama waktu kita. Misalnya seperti ini contohnya. Oke, tentukan seperti ini. Kita kembali lagi ke modul. Tadi kita mau membahas misalnya contoh yang pertama itu ini. Nah, yang ini misalnya. Maka kita copy, kemudian kita tempel di sini contoh soalnya ini. Nah, karena ini soal, supaya tingkat keterbacanya tinggi, kita perbesar. Nah, seperti ini. Sehingga misalnya ini juga kurang besar, boleh diperbesar. Oke, seperti ini. Kemudian penyelesaiannya juga dengan cara yang sama. Kita copy, jawab, misalnya seperti ini. Kemudian kita paste di sini jawabnya. Oke, jawab. Nah, seperti ini. Kemudian jawabannya tadi bagaimana? Jawabannya adalah ini. Maka tinggal di copy saja. Nah, ini seperti ini. Oke. Oke Bapak dan Ibu, jadi kita di PowerPoint ini sudah ada contoh soalnya. Misalnya Bapak dan Ibu kepengen menambah untuk latihan soalnya, boleh Bapak dan Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu kalau mau mengcopy sebuah tabel, misalnya gambar seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu menggambar grafik seperti ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka tinggal copy saja seperti ini. Ini gambarnya meskipun dipindah, dia akan tetap. Nah, kita ambil yang paste ini. Nah, kita tempatkan posisinya misalnya seperti ini. Nah, ini cara-cara membuat PowerPoint pembelajaran yang lebih praktis dan lebih sederhana. Tetapi jika Bapak dan Ibu ingin menambah dengan transisi atau cara masuknya, silahkan bisa ditambahi. Misalnya saya ambil seperti ini. Kemudian barangkali Bapak dan Ibu ingin menambah dengan yang lain, misalnya sebuah buku. Nah, boleh. Misalnya lagi transitionnya Bapak dan Ibu kepengen menambah dengan tirai. Oke, tirai. Dan selanjutnya, sehingga Bapak dan Ibu ini proses pembuatan PowerPoint sudah selesai, tinggal dilakukan penyimpanan. Save as, taruh di mana, silakan Bapak dan Ibu di file Bapak Ibu.
Misalnya saya mengambil di dokumen, lalu kita beri judul di sini adalah PPT ke-1 misalnya. Lalu kita save seperti ini. Maka selesailah sudah kita dalam membuat PowerPoint. Tinggal Bapak dan Ibu menayangkan di dalam kelas. Misalnya kita ambil dengan mengklik slide show seperti ini. Tampillah sudah PowerPoint kita. Seperti inilah Bapak dan Ibu sekelumit berbagi cara membuat PowerPoint pembelajaran untuk siswa dan siswi kita. Sekian, barangkali kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi jika ini merupakan salah satu solusi untuk membuat PowerPoint pembelajaran, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.